Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ali ibn Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada bagian ke-22 dari kitab ini, Al-Libasu ila Fityanil Islam. Pakaian wahai para pemuda Islam. Poin yang pertama, qala al-muallif rahimahullah, al-muslimul haq, seorang muslim yang benar, al-muaddi li ta'ati rabbih subhanah, yang menjalankan ketaatan kepada Tuhannya subhanah, wal multazimu bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yang berpegang teguh dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, mutamayyizun bi syakhsiyatihi wa jami'i umurihi, maka ia memiliki ciri khas di dalam kepribadian dan seluruh urusan-urusannya. Jadi seorang muslim yang menjalankan perintah Allah, yang berpegang teguh dengan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam, ia memiliki ciri khas baik di dalam kepribadiannya maupun di dalam segala urusannya. Mutamayyizun bi'ibadatihi, ia memiliki ciri khas di dalam beribadah. Mutamayyizun bimuamalatihi, memiliki ciri khas di dalam muamalahnya, di dalam interaksinya terhadap sesama. Mutamayyizun bi adabihi, memiliki ciri khas di dalam adab-adabnya. Mutamayyizun bi akhlaqihi, memiliki ciri khas di dalam akhlak-akhlaknya. Dan ini adalah gambaran dari kesempurnaan Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Islam agama yang sempurna, sehingga seorang muslim memiliki ciri khas tersendiri di antara seluruh umat yang ada dalam segala aspek kehidupannya, baik dalam urusan pribadi, dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah, adab dan akhlak. Maka Islam telah mengajarkan yaitu sesuatu yang sempurna. Wa hadha tamayyuzu kulluh, dan keistimewaan ini seluruhnya, yaj'alu indahu tamayyuzan akhar, menjadikan ia memiliki keistimewaan lainnya, yufarriqu bihi bainahu wa baina man laysu mithlahu, yang akan membedakan antara seorang muslim yang benar ini dan orang-orang yang tidak semisalnya, fi ibadatihim wa muamalatihim wa adabihim wa akhlaqihim, di dalam ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Innahu tamayyuzul muslimi fi mazharihi wa libasihi. Ya, jadi keistimewaan yang telah kita sebutkan tadi ini menjadikan atau melahirkan keistimewaan yang lain yang membedakan seorang muslim dengan selainnya, yaitu di dalam penampilan dan pakaiannya. Di dalam penampilan dan pakaiannya.
Nah, jadi yang ingin disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu taala, seorang muslim ini memiliki ciri khas tersendiri dibanding dengan penganut agama lainnya, yang dimulai dari masalah kepribadian, adab, akhlak, ibadah, muamalah. Dan ini juga menjadikan seorang muslim memiliki keistimewaan atau ciri khas yang lain, yaitu dari segi berpakaian, dari segi penampilan, yang dengan itulah seorang muslim dikenal, yang dengan itulah seorang wanita muslimah dikenal. Mereka memiliki ciri khas tersendiri di dalam berpakaian yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sesuai dengan fitrah. Wal libas, dan berpakaian, minan ni'amil azimah, di antara kenikmatan yang agung, allati an'amallahu biha ala banil insan, yang Allah telah berikan nikmat tersebut kepada anak manusia, wa akramahum biha, yang Allah telah memuliakan mereka dengannya, wa mayyazahum ala sairi makhluqatihi, dan Allah istimewakan mereka dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah yang lain, diantaranya pakaian. Diantaranya apa? Pakaian. Fabil libasi, maka dengan pakaian, yasturul muslimu auratahu, seorang muslim menutup auratnya, wa yahfazu badanahu, menjaga badannya, mungkin dari terik panas atau udara dingin, dengan berbagai macam pakaian yang dibutuhkan menyesuaikan kondisi dan keadaan. Demikian pula dengan berpakaian, wa yatazayyanu bihi, seseorang bisa berhias diri, jamalan wa kamalan, ya, menambah keindahan dan kesempurnaan, tentu dengan batasan-batasan syariat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha, dalam surat Al-A'raf ayat ke-26. Allah berfirman yang artinya, wahai anak Adam, wahai manusia, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian yang bisa menutupi aurat-aurat kalian dan juga sebagai perhiasan. Faman hafadha ala hadzal libas, maka barang siapa yang menjaga pakaian semacam ini, bima yuwafiqu syara', yang sesuai dengan syariat, walam yukhalifhu fi madhharihi, dan tidak menyelisihi syariat atau tidak menyelisihinya di dalam penampilannya, kana dzalika sababan qawiyan fi islahi batinih, maka ini akan menjadi sebab yang kuat di dalam perbaikan batinnya, wa hidayati qalbihi, di dalam hidayah hatinya, walidzalika qala Allahu ba'daha, dan karenanya Allah Ta'ala berfirman setelahnya, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu lebih baik. Ai al-imanu billah, pakaian takwa yang dimaksud adalah keimanan kepada Allah, wa khasyatullah, takut kepada Allah, wal amalus salih, dan beramal saleh. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada poin yang kedua ini, setelah al-muallif rahimahullah menjelaskan di antara keistimewaan seorang muslim itu dari pakaiannya,
memiliki ciri khas dan keistimewaan di dalam berpakaian. Maka pada poin yang kedua, al-muallif rahimahullah ingin menjelaskan bahwa pakaian termasuk di antara nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia. Yang dengan inilah manusia berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya, dengan binatang. Maka kalau ada manusia yang mereka itu tidak berpakaian atau tidak sempurna di dalam berpakaian, maka mereka lebih dekat kepada apa? Ya, lebih dekat kepada hewan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia itu istimewa dengan pakaian. Adapun hewan tidak ada pakaian bagi mereka. Ya. Nah sekarang kembali, hewan yang didandani dengan bagus sedangkan pemiliknya telanjang. Ya, sedangkan pemiliknya telanjang. Maka dengan agama Islam inilah seorang manusia bisa menjadi sempurna nilai kemanusiaannya. Allah jadikan pakaian itu sebagai penutup aurat dan sebagai perhiasan, sebagaimana yang tadi kita sampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-26. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa. Wahai anak Adam, sungguh telah kami turunkan kepada kalian pakaian yang tujuannya adalah yuwari sawatikum warisha, untuk menutup aurat kalian dan sebagai perhiasan. Nah kemudian cara berpakaian yang sesuai dengan syariat ini akan membantu seseorang di dalam memperbaiki batinnya. Ya, cara berpakaian secara zahir yang tampak apabila sesuai dengan ketentuan syariat, maka ini akan menjadi sebab terbesar di dalam perbaikan hatinya. Maka salah besar kalau ada yang mengatakan yang penting hatinya meskipun pakaiannya tidak sempurna. Justru sebaliknya, pakaian yang sempurna, yang sesuai dengan syariat, itu tanda kebaikan di dalam hati, meskipun tidak menjamin. Meskipun tidak menjamin, namun setidaknya ada upaya di dalam penampilannya untuk memperbaiki hatinya. Tapi orang yang penampilannya, cara berpakaiannya tidak sesuai dengan syariat, bisa dipastikan hatinya bermasalah. Dipastikan hatinya bermasalah. Dan di antara permasalahan besar yaitu tidak tunduk terhadap syariat di dalam aturan berpakaian. Itu adalah permasalahan besar ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu namun tidak dijalankan. Namun tidak mau mentaatinya. Taib. Kemudian poin yang ketiga. Berkata al-muallif rahimahullah, "Kanat awwalu fitnatin fatana biha syaitanur rajim al-insana," adalah fitnah pertama kali yang dilakukan oleh syaitan yang terkutuk kepada manusia, hiya fitnatahu li Adam alaihi salatu wassalam wa zawjihi Hawa, yaitu fitnah setan kepada Adam alaihi salam dan istrinya Hawa adalah fitnah pakaian. Ya. Falaqad akramallahu ta'ala Adam wa Hawa bi thiyabil jannah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Adam dan Hawa dengan pakaian surga. Jadi dahulunya Nabi Adam dan Hawa itu berpakaian.
dengan pakaian dari surga, wa zinatiha wa husniha, dengan perhiasannya dan hal-hal yang baik yang melekat pada pakaian tersebut. Fa'atahuma syaitanu, maka datanglah syaitan kepada mereka berdua, yugharriru bihima, yang mencoba untuk menipu mereka, wa yamkuru lahuma, berbuat makar terhadap mereka berdua. Falamma istajaba lahu, maka ketika keduanya Adam dan Hawa mengikuti bisikan syaitan, zaharat sawatuhuma, maka nampaklah aurat keduanya. Wankashafat auratuhuma, dan tersingkaplah aurat keduanya. Fasara'a yaqtifani min syajaril jannah, sehingga mereka berdua bergegas untuk menutupi tubuh mereka dengan pohon surga, yaitu daunnya, waraqan, yaitu daun dari pohon di surga, litaghtiyati auratihima, untuk menutupi aurat keduanya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang kita ketahui tipu daya syaitan kepada Adam dan Hawa adalah mengajak mereka berdua untuk memakan buah yang ada di surga, yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala larang mereka untuk mendekatinya. Dan itu benar. Namun di antara dampak Adam dan Hawa mengikuti bisikan dari syaitan, selain melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada dampak yang lainnya, yaitu tersingkapnya aurat mereka. Jadi sebelum mereka mendekati pohon di surga tersebut yang dilarang untuk dimakan buahnya, mereka dalam kondisi berpakaian yang sempurna. Namun setelah mereka ikuti bisikan syaitan sehingga memakan buah yang ada di pohon tersebut, tersingkaplah aurat mereka yang menjadikan mereka akhirnya menutupi tubuh mereka dengan daun yang ada pada pohon di surga. Wa kashfur aurati, dan menyingkap aurat, amrun yunafi bi dzatihi fitratal bashar, adalah perkara yang dengan sendirinya menafikan fitrah manusia. Fitrah manusia itu berpakaian. Maka menyingkap aurat itu menyalahi fitrah manusia. Fayudadul haya al-insani, yang bertentangan dengan rasa malu yang ada pada manusia. Malu yang menjadi fitrah manusia. Lidzalika waqafa atau wafaqa syar'ul fitrata fi, karena itulah syariat di dalam hal ini sesuai dengan fitrah. Apa itu? Syariat mengatur manusia untuk berpakaian. Syariat memberikan pakaian bagi manusia, dan ini diterima oleh fitrah manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman hakian, menceritakan khabar Adam wa Hawa, kabar tentang Adam dan Hawa, ma'asyaitanir rajim, bersama dengan syaitan yang terkutuk. Allah berfirman, fadallahuma bighurur falamma dhaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-22, Allah berfirman yang artinya, maka syaitan menunjukkan
kepada keduanya dengan tipu dayanya, yaitu syaitan melancarkan tipu daya kepada keduanya, Adam dan Hawa. Maka ketika keduanya merasakan buah yang ada di pohon tersebut, nampaklah aurat keduanya, tersingkaplah aurat keduanya. Maka mulailah keduanya menutupi tubuh mereka berdua min waraqil jannah, dari daun yang ada di surga. Lalu Tuhan mereka berdua menyeru, bukankah aku telah larang kalian berdua dari mendekati pohon tersebut, dan aku telah mengatakan kepada kalian berdua, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Tipu daya syaitan pertama kali kepada Adam dan Hawa itu menyebabkan mereka berdua tersingkap auratnya. Sekali lagi, memang bisikan syaitan kepada Adam dan Hawa adalah agar mendekati pohon dan memakan buah pohon tersebut. Yang ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah diperingatkan. Namun Adam dan Hawa tertipu sehingga mengikuti bisikan dari syaitan tersebut, dan dampak dari itu mereka terfitnah dengan tersingkapnya pakaian mereka yang menjadikan mereka menutupi tubuh mereka dengan dedaunan. Ya, fakullu satirin li auratih, maka setiap orang yang menutup auratnya yasiru ala fitrati abihi Adam, maka ia mengikuti fitrah ayahnya yaitu Adam, fitrah dari orang yang menutup aurat tersebut. Wa kullu kashifin laha, dan setiap orang yang menyingkap auratnya yankhadi'u bitaghriri aduwihi iblis wa masayidihi, maka ia telah tertipu dengan tipu daya iblis dan jeratan-jeratannya. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat reaksi Nabi Adam alaihissalam ketika tersingkap auratnya. Allah mengatakan wa tafiqa yakhsifani, mereka berdua bergegas. Ini menunjukkan bahwa tersingkap aurat itu hal yang memalukan bagi manusia. Ya. Padahal di zaman dahulu mungkin belum ada pakaian-pakaian yang sempurna seperti kita saat ini. Namun ketika mereka tersingkap auratnya, mereka bingung dan bergegas mencari penutup seadanya, dan yang ada saat itu adalah min waraqil jannah, yaitu daun yang ada di surga. Yang intinya ada upaya untuk menutupi aurat mereka setelah aurat itu tersingkap. Sehingga disimpulkan siapapun yang menutup auratnya maka ia telah sesuai dengan fitrah pendahulunya, nenek moyangnya, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Dan sebaliknya, siapa yang menyingkap auratnya berarti dia telah tertipu dengan tipuan musuhnya, yaitu iblis laknatullah alaihi. Taib, kita lanjutkan poin yang keempat. Berkata al-muallif rahimahullah, wa qad amara Allah Ta'ala bitazayyuni lis-salah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berhias di dalam salat, wa lubsis satiri minas siyab, memakai pakaian yang menutupi auratnya, hatta la yatashabbahal muslimuna bil kafirin, hingga agar kaum muslimin tidak tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir, alladzina kanu yatufuna bil ka'bati uratan,
yang mereka dahulu tawaf di sekitar Ka'bah dengan cara bertelanjang. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di masa jahiliyah itu ada salah satu tata cara tawaf yang sangat bertentangan dengan nilai Islam. Yaitu apa? Tawaf dalam keadaan telanjang. Ya, ini adalah tata cara haji atau umrahnya penduduk kota Mekah di masa jahiliyah. Lalu setelah itu Islam membatalkan semuanya. Terlebih ketika Nabi SAW berhasil menaklukkan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Dan setelah Nabi SAW membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala yang ada, lalu kaum muslimin melaksanakan ibadah haji di tahun ke-8 dipimpin oleh seorang pemuda Mekah, di tahun ke-9 dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu Rasulullah SAW memberikan instruksi bahwa setelah tahun ini tidak ada lagi yang boleh tawaf dari kalangan orang-orang kafir. Tidak boleh masuk Masjidil Haram dari kalangan orang-orang kafir. Dan juga tidak boleh ada yang tawaf dalam keadaan telanjang. Ya. Dan konon disebutkan di dalam sebuah kisah, di antara sebab mereka telanjang ketika tawaf karena penduduk kota Makkah saat itu memiliki pakaian khusus apabila mau menjalankan ibadah haji atau umrah. Nah, pakaian khusus ini tidak semua orang memiliki, sehingga kalau ada orang yang mau tawaf tetapi tidak memiliki pakaian khusus, maka dia harus telanjang. Ya, dia harus telanjang. Nah, maka dengan diutusnya Rasulullah SAW, maka Islam mengembalikan kembali fitrah manusia untuk berpakaian di dalam keadaan apapun, apalagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara khusus ketika berangkat ke masjid dengan apa? Memakai zina. Faqala subhanahu wa ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika berangkat ke masjid. Ya. Perhiasan yang dimaksud di sini tentu saja adalah pakaian yang bagus. Ya, wa yastamilu hadzal amr aidan ikhtiyar al-libas wal al-libas al-hasan an-nadhif. Mencakup memilih pakaian yang baik lagi bersih. Demikian pula bagi laki-laki dianjurkan untuk memakai minyak wangi. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara ketentuan di dalam agama kita, sampai pun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memperhatikan pakaian. Jadi pakaian itu bukan hanya sekedar menutupi aurat sebagai fitrah manusia, tetapi juga sebagai bentuk yang sangat pantas tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hendaknya betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai kondisi kita tatkala tidak sedang menjalankan ibadah itu lebih baik pakaiannya, lebih rapi pakaiannya, lebih wangi pakaiannya daripada ketika kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pakaian apapun dipakai, tidak memperhatikan. Meskipun bukan merupakan syarat solat itu sah kalau pakaiannya pakaian solat seperti baju kuku, kemeja dan lain sebagainya.
Selama seorang itu menutup auratnya dengan sempurna, maka sholatnya sah. Maka sholatnya sah. Baik pakai kaos ataupun pakai kemeja, pakai baju koko, pakai jubah dan lain sebagainya. Tidak ada yang mengatakan sholatnya tidak sah. Tetapi ada adab yang perlu untuk kita perhatikan. Secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian di setiap ke masjid. Ya. Jadi harus ada perbedaan tatkala kita beraktivitas selain ibadah ke masjid di dalam berpakaian. Harusnya ke masjid lebih baik, lebih wangi, lebih indah, lebih rapi daripada ke tempat yang lainnya. Nah, ini harusnya ya. Taib. Kemudian poin yang kelima. Khamisan. Wa yustahabbu lil muslim, dan dianjurkan bagi seorang muslim, idza labisa thawban aw na'lan aw ayya libasin an yatayamana. Ketika berpakaian atau memakai sandal atau pakaian apapun, baik itu pakaian berupa baju, celana, kemudian pakai sepatu, pakai sandal. Jadi segala atribut yang menempel di dalam tubuh kita itu bisa kita anggap sebagai apa? Pakaian. Maka hendaknya kita dahulukan bagian kanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza labisa qamisan bada'a bimayaminihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau memakai qamis, yaitu baju, maka beliau memulai dari bagian kanan. Fa idza kana hadzal libas kaifa ma kana jadidan, kalau pakaian yang dipakai ini pakaian yang baru, da'a qailan, beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan membaca Allahumma lakal hamd anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Yang artinya, ya Allah, segala puji hanya bagimu. Engkaulah yang telah memberi pakaian kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan darinya, itu dari pakaian tersebut, dan kebaikan dari apa yang dibuat bagi pakaian tersebut. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan apa yang diperbuat bagi pakaian ini. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini ada dua adab yang perlu untuk kita perhatikan setidaknya. Yang pertama, mendahulukan bagian yang kanan. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayamuna fi kulli syai'. Nabi SAW itu suka senantiasa mendahulukan bagian yang kanan dalam segala sesuatu. Namun sesuatu yang apa? Yang baik. Berpakaian hal yang baik, maka dahulukan yang kanan. Dan sebaliknya dalam perkara-perkara yang nampak kurang baik, maka beliau mendahulukan yang kiri. Ya, dan ini berlaku pada semua keadaan. Dulu ketika kita membahas adab ke masjid juga sudah kita sebutkan, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk kamar mandi kebalikannya, masuk kaki kiri terlebih dahulu, keluar kaki kanan terlebih dahulu. Nah, jadikan ini sebagai suatu kaidah. Segala macam aktivitas kebaikan, maka dahulukan yang kanan.
dahulukan yang kanan. Nah, jadi mendahulukan yang kanan termasuk di antara adab yang diajarkan di dalam berpakaian. Kemudian kalau pakaian itu baru, maka ada doa yang patut kita baca. Yang kesimpulan dari doa itu adalah memuji Allah Subhanahu wa taala atas pakaian yang telah diberikan kepada kita dan memohon kebaikan pada pakaian tersebut dan kebaikan dari apa yang akan kita gunakan pakaian tersebut. Ya, berdoa semoga pakaian ini mendatangkan kebaikan dan kita gunakan di dalam kebaikan. Dan berlindung kepada Allah dari keburukan pakaian tersebut dan keburukan pemanfaatan pakaian tersebut. Kemudian wa minas sunnatin nabawiyah, dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a, terdapat doa liman labisa thawban jadidan, bagi yang memakai pakaian baru, bil qaul, dengan ucapan ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Ya, pakailah pakaian yang baru dan hiduplah dalam keadaan terpuji dan matilah dalam keadaan syahid. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang memakai pakaian yang baru, maka dianjurkan untuk mendoakannya seperti ini: ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Pakailah pakaian yang baru, hiduplah dalam keadaan terpuji dan matilah dalam keadaan syahid. Ini bagi yang apa? Yang melihat orang lain memakai pakaian baru. Tapi kalau orang yang memakai pakaian baru, doanya tadi. Ya, doanya sudah kita bacakan tadi. Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Kemudian wa kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza labisa ahaduhum thawban jadidan, apabila salah seorang di antara mereka memakai pakaian baru, yaquluna lah, maka orang-orang mengatakan kepadanya, tubli wa yukhlifullahu ta'ala, pakaian itu akan usang dan Allah akan menggantikannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisa thawban faqal alhamdulillahilladzi kasani hadza ats-thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memakai pakaian lalu dia membaca doa alhamdulillahilladzi kasani hadza ats-thawba, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaianku ini, wa razaqanihi, dan memberikan rizki kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan upaya ya dariku, tanpa ada daya dan kekuatan dariku, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Nah, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai pelengkap pembahasan yang sebelumnya ya, pembahasan yang ke-22, afwan ke-21, ketika membahas tentang apa? Doa. Ya, doa-doa yang pernah kita sampaikan, ternyata masih ada lagi doa yang belum tersampaikan di bab sebelumnya. Di antara doa berpakaian, setidaknya ada 3 doa. Yang pertama ketika memakai pakaian baru.
Yang kedua, ketika melihat orang lain memakai pakaian baru. Dan yang ketiga, ketika memakai pakaian itu sendiri. Ya, baik itu baru atau tidak baru. Dan ini ada doanya masing-masing. Dan dari doa memakai pakaian ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang paling utama di sini adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi pakaian itu adalah nikmat dari Allah. Allah telah menjadikan manusia memiliki ciri khas, keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain dengan berpakaian. Maka tatkala kita menyadari kita memiliki pakaian, apalagi pakaian yang bagus, apalagi pakaian yang indah, tentu tidak ada kata yang patut untuk kita ucapkan selain memuji Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan pujian yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar membaca tetapi tanpa memahami maknanya. Apalagi kita merasa pakaian ini hal yang biasa, hal yang wajar. Ya, padahal kalau kita betul-betul menyadari pakaian ini luar biasa. Dengan inilah kita berbeda dengan hewan. Dengan inilah kita berbeda dengan manusia-manusia yang mereka tidak berpakaian dengan semestinya atau berpakaian tapi telanjang. Ya, dengan inilah kita menyadari bahwasanya kita berpakaian dengan baik untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk berhias diri di hadapan pasangan kita, untuk membuat orang senang dengan diri kita, ya, dengan berpakaian. Maka memuji Allah Subhanahu wa taala ini adalah awal doa yang dibaca tatkala kita memakai pakaian ataupun memakai pakaian yang baru. Taib. Kemudian poin yang ketujuh. Berkata al-mu'allif rahimahullah, wa ahsanu alwanil libas, dan warna pakaian terbaik alladzi kana yakhuddu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yastahibbuhu, dan yang paling yaitu sukai oleh beliau, huwal abyad, adalah pakaian berwarna putih. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ilbasu min thiyabikumul bayadha fa innaha min khairi thiyabikum. Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih, karena sesungguhnya itu adalah pakaian terbaik kalian. Dalam sebagian riwayat disebutkan, demikian pula hendaknya kalian mengkafani mayit, gunakanlah kain yang berwarna apa? Putih. Wal launul abyad, dan pakaian berwarna putih, yu'inul muslima 'alal muhafadzati 'ala taharati wa nadhafati thiyabih. Ini membantu seorang muslim untuk menjaga kesucian dan kebersihan pakaiannya. Ya, perhatikan, menurut al-mu'allif rahimahullah, kalau memakai pakaian putih ini bisa membantu kita menjaga kesucian dan kebersihannya. Wa mujanabatil awsakhilaha, dan menjauhi kotorannya. Sawa'un akanat hadhil awsakhu tahiratan am najisah, sama saja baik kotoran itu suci ataupun najis. Ya, yang namanya kotoran itu sesuatu yang mengotori. Bisa suci, bisa najis. Kalau suci seperti apa? Ya mungkin kotoran debu, atau kotoran warna gelap yang menempel di pakaian kita, seperti misalnya kena arang, kena lumpur, kotor iya tetapi suci. Atau kotoran yang najis seperti kotoran hewan dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala yaqul, Allah ta'ala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu
sucikanlah. Sudah masuk isya. Taib, fadhal terlebih dulu adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit mengulang apa yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu taala, dan ini mungkin cukup menarik ya. Jadi di antara hikmah berpakaian putih itu, kata beliau, bisa membantu kita untuk menjaga kebersihan dan kesucian pakaian. Kira-kira bagaimana penjelasannya ini? Lebih berhati-hati. Kalau pakai pakaian selain putih, los, gitu ya. Alah, kak ketok enek kotor, gitu ya. Tapi kalau pakaian putih, dikit-dikit, waduh nggak kelambi putih rek, gitu ya. Nah, itu mungkin di antara hikmah ya. Apapun itu, pakaian putih itu disukai Nabi SAW, ya, dan beliau menganjurkan untuk berpakaian putih. Ini bukan berarti selain putih tidak baik, tidak. Putih tetap yang terbaik, meskipun selain putih juga halal, boleh selama tidak, yaitu melanggar aturan syariat. Nah, di antara hikmah berpakaian putih, lebih hati-hati. Ya, karena kita akan lebih menjaga pakaian kita. Karena apa? Kalau kena kotor sedikit kelihatan. Makanya kita apa? Selalu mawas, ya. Mawas diri ketika memakai pakaian putih. Nah, sehingga apa? Ya, kita meminimalisir kotoran yang menempel di pakaian kita. Itu mungkin di antara hikmah, dan ini adalah salah satu tinjauan yang cukup menarik ya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyarul muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masih ada beberapa poin yang akan dibahas, namun kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Khususnya adab-adab, aturan-aturan di dalam berpakaian. Insyaallah ada di poin ke-8 ya, dan seterusnya.
Wallahu taala alam bisawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhal silakan. Ya. Ini saya pernah mendengar riwayat batil atau bukan bahwa Nabi Adam dan Hawa diturunkan dasar tempat, makanya adanya tawaf dulu, tapi dalam kondisi telanjang bulat sampai akhirnya suatu saat ketemu di Jabal Rahmah. Apakah itu batil atau bukan? Makanya pernah selama seumur hidup tawaflah seperti itu telanjang. Saya pernah dengar seperti itu. Baik, ada pertanyaan. Ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke dunia atau ke bumi, maka mereka tidak langsung bertemu. Kemudian mereka keliling dalam keadaan telanjang, hingga akhirnya ada yang memerintahkan tawaflah sebagaimana Nabi Adam dan Hawa dahulu ketika pertama kali turun di dunia. Begitu. Gimana? Ya. Apakah riwayat ini betul? Wallahu a'lam bishawab. Saya belum tahu. Tidak pernah mendengar riwayat ini ya. Adapun disebutkan mereka dipertemukan di Jabal Rahmah, ini juga tidak bisa dipastikan kesohihannya. Memang ini menjadi rumor yang beredar. Ya. Dan ini diantara kisah yang laris manis. Ya, kan jadi asyik gitu kan ya. Jadi apa namanya? Romantis kan gitu. Apalagi Jabal Rahmah itu menjadi destinasi jamaah umroh ketika Siti turun. Ada kisah ini, wah luar biasa kan gitu. Padahal penamaan Jabal Rahmah sendiri itu tidak ada di dalam syariat. Ya, yang dikenal itu Jabal Arafah. Jabal Arafah. Adapun Jabal Rahmah, kalaupun mau dibawa kepada makna yang baik, ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan kesempatan bagi jamaah haji untuk bermunajat kepadanya, bukan rahmah artinya sayang-sayangan. Apalagi dibawa kepada Nabi Adam dan Hawa bertemu di sini. Ya begitu remehnya. Ya, padang Arafah tempat manusia bermunajat kepada Allah dijadikan salah satu tempat untuk mengingat kasih sayang antara manusia. Belum lagi ditulis nama-nama pasangan mereka di batu-batu tersebut. Ya, tentu ini kasih sayang yang sangat remeh. Ya, makanya para ulama lebih suka menamakan dengan Jabal Arafah. Ya, sedikit tambahan dari pertanyaan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Secara asal pakaian putih ini pakaian yang terbaik bagi laki-laki. Karena Nabi SAW mengarahkan ini kepada para lelaki. Adapun para wanita justru sebaliknya, terdapat riwayat bahwa para sahabiat dahulu itu memakai pakaian yang gelap. Jadi pakaian putih ini pakaian yang baik bagi para lelaki. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang sampaikan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.